Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadine Nusyawinata dengan NPM 2351051006 dari Prodi D3 Perpajakan. Di sini saya akan menyelesaikan tugas untuk matkul auditing 1, yaitu materinya adalah perencanaan audit dan analisis prosedur. Langsung saja kita ke materi yang pertama. Materi yang pertama adalah perencanaan audit. Perencanaan audit adalah tahap awal dan krusial dalam proses audit. Tujuannya adalah untuk menetapkan strategi audit secara keseluruhan, untuk perikatan audit dan mengembangkan rencana audit. Perencanaan yang efektif membantu auditor untuk, yang pertama, memperoleh pemahaman yang memadai tentang entitas dan lingkungannya, termasuk pengendalian internalnya. Yang kedua, mengidentifikasi dan menilai resiko salah saji material. Yang ketiga, menentukan sifat, saat, dan luas prosedur audit yang direncanakan. Yang keempat, mengkoordinasikan pekerjaan yang akan dilakukan. Dan yang terakhir, melaksanakan perikatan audit secara efektif dan efisien. Selanjutnya, elemen-elemen utama perencanaan audit. Yang pertama adalah penerimaan dan kelanjutan perikatan audit, yang terdiri dari yang pertama, mengevaluasi integritas manajemen, kedua, mengevaluasi kompetensi tim audit, yang ketiga, mempertimbangkan persyaratan etika yang relevan, dan yang terakhir, memahami persyaratan perikatan. Yang kedua adalah pemahaman entitas dan lingkungannya yang berisikan yang pertama industri, peraturan, dan faktor eksternal lainnya. Yang kedua sifat entitas, operasi, kepemilikan, ataupun tata kelola. Yang ketiga pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi entitas. Yang keempat tujuan dan strategi entitas serta risiko bisnis terkait. Yang kelima pengukuran dan kinerja keuangan entitas. Dan yang terakhir pengendalian internal. Selanjutnya yang ketiga adalah penetapan tingkat materialitas, yang terdiri dari yang pertama, materialitas keseluruhan untuk laporan keuangan, yang ketiga, materialitas kinerja untuk menilai risiko salah saji, dan yang terakhir, materialitas khusus jika ada kelas transaksi, saldo akun, atau pengungkapan tertentu. Yang keempat adalah penilaian risiko salah saji material, yang berisikan adalah yang pertama mengidentifikasi risiko apa yang bisa salah, yang kedua menilai kemungkinan terjadinya salah saji, yang ketiga menilai besarnya salah saji potensial, yang keempat memahami pengendalian internal yang relevan dengan risiko, dan yang terakhir mengevaluasi desain dan implementasi pengendalian. Yang kelima, pengembangan strategi audit keseluruhan, yang terdiri dari yang pertama, menetapkan lingkup, saat, dan arah audit, yang kedua, mempertimbangkan karakteristik perikatan, dan yang terakhir, menentukan sumber daya yang dibutuhkan. Yang keenam adalah mengembangkan rencana audit, yang berisikan yang pertama, merinci sifat, saat, dan luas prosedur audit yang direncanakan untuk merespon risiko yang dinilai. Yang kedua, mencakup prosedur penilaian risiko lebih lanjut. Yang ketiga, mencakup prosedur substantif, pengujian detail, dan prosedur analitis substantif. Dan yang keempat, mempertimbangkan pekerjaan auditor internal jika relevan. Dan yang terakhir, mempertimbangkan pekerjaan bakar jika relevan. Yang ketujuh adalah dokumentasi perencanaan audit, yang berisikan yang pertama, strategi audit keseluruhan, kedua, rencana audit, dan yang ketiga, perubahan signifikan pada strategi dan rencana audit, serta alasan perubahannya. Selanjutnya, materi kedua yang akan kita bahas adalah analisis prosedur. Apa sih analisis prosedur? Analisis prosedur merupakan bagian penting dari perencanaan audit dan pelaksanaan prosedur substantif. Tujuannya adalah untuk memahami proses bisnis entitas dan mengidentifikasi potensi resiko salah saji yang terkait dengan proses tersebut. Langkah-langkah dalam analisis prosedur adalah yang pertama, mengidentifikasi proses bisnis utama, yang terdiri dari penjualan dan penerimaan kas, pembelian dan pembayaran, persediaan dan biaya pokok penjualan, penggajian, pendanaan, dan yang terakhir adalah investasi. Yang kedua adalah memahami tujuan dan aktivitas setiap proses. Seperti yang pertama, apa tujuan dari proses ini? Siapa yang terlibat dalam proses ini? Apa saja langkah-langkah utama dalam proses ini? Dan yang terakhir adalah dokumen apa saja yang digunakan dalam proses ini. Yang ketiga adalah mengidentifikasi risiko yang terkait dengan setiap proses. Yang pertama berisi potensi kesalahan atau kecurangan yang dapat terjadi dalam setiap langkah proses. Yang kedua, faktor-faktor yang dapat meningkatkan risiko, misalnya kompleksitas proses,
Terus yang selanjutnya perubahan signifikan. Yang keempat ada mengevaluasi pengendalian internal yang relevan dengan setiap proses. Yang berisi mengidentifikasi pengendalian pencegahan detektif dan korektif, dan yang terakhir menilai desain dan implementasi pengendalian. Selanjutnya, yang kelima, menghubungkan risiko dan pengendalian dengan asersi laporan keuangan. Bagaimana risiko dan pengendalian mempengaruhi asersi tentang saldo akun, kelas transaksi, dan pengungkapan keberadaan, kelengkapan hak dan kewajiban, penilaian alokasi, keterjadian, akurasi, klasifikasi, dan penyajian. Yang keenam, menggunakan pemahaman proses dalam merencanakan prosedur audit lebih lanjut, seperti menentukan sifat, saat, dan luas pengujian pengendalian jika ada ketergantungan pada pengendalian, dan yang terakhir menentukan sifat, saat, dan luas prosedur substantif untuk merespon risiko salah saji material yang diidentifikasi pada tingkat asersi. Selanjutnya adalah teknik yang digunakan dalam analisis prosedur. Yang pertama berisi wawancara, yaitu berdiskusi dengan personel kunci entitas. Yang kedua observasi, yaitu mengamati pelaksanaan proses. Dan yang ketiga penelaahan dokumentasi, yaitu memeriksa bagan alur, manual, prosedur, formulir, dan catatan. Dan yang terakhir penelusuran walkthrough, yaitu mengikuti satu atau beberapa transaksi melalui seluruh proses. Selanjutnya, hubungan antara perencanaan audit dan analisis prosedur. Analisis prosedur merupakan bagian integral dari tahap pemahaman entitas dan lingkungannya dalam perencanaan audit. Pemahaman yang diperoleh dari analisis prosedur membantu auditor dalam yang pertama mengidentifikasi dan menilai risiko salah saji material dengan lebih efektif. Yang kedua, menentukan tingkat materialitas yang tepat. Yang ketiga, mengembangkan strategi audit keseluruhan dan rencana audit yang responsif terhadap risiko. Dan yang terakhir, merancang prosedur audit yang ditujukan untuk mengatasi risiko yang diidentifikasi pada tingkat asersi. Kesimpulannya dapat saya ambil dari materi yang sudah saya jelaskan adalah dengan perencanaan audit yang matang dan analisis prosedur yang komprehensif, auditor dapat melaksanakan audit yang efektif dan efisien, serta memberikan keyakinan yang wajar atas laporan keuangan entitas. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.